14 Agustus 1945, di kapal perang USS Missouri milik Amerika, Jepang bertemu dengan sekutu yang diwakili Amerika untuk menandatangani sebuah traktat yang menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang merupakan negara blok poros terakhir yang masih berperang melawan sekutu. Bahkan Jerman telah menyerah terlebih dahulu kepada sekutu setelah Berlin dikuasai oleh tentara merah Soviet dan Hitler memutuskan untuk bunuh diri. Negara yang dikenal akan kegigihannya dalam berperang karena menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria ala samurai atau Bushido, akhirnya dapat ditaklukkan juga setelah posisinya yang sudah terhubung oleh sekutu. Bahkan Amerika telah menginvasi wilayah Jepang di Pulau Iwo Jima dan Okinawa. Bahkan Soviet juga ikut menggempur Jepang di Manchuria. Hal ini diperburuk oleh bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal-hal tersebutlah yang membuat Jepang memutuskan menyerah pada sekutu. Dalam upacara menyerahnya Jepang ini, Jenderal MacArthur dan Jenderal Nimitz dari Amerika yang menjadi perwakilan sekutu. Dalam acara ini, Jenderal MacArthur pun memberikan salah satu pidato paling bersejarahnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Setelah traktat tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang yaitu Kaisar Hirohito melakukan siaran hadiah atau Gyokumatsu yang menyatakan penyerahan diri Jepang kepada sekutu. Penyerahan Jepang tidak hanya mengandalkan berakhirnya Perang Dunia Kedua, tapi juga babak baru bagi wilayah jajahan bangsa Barat, terkhusus di Asia Tenggara. Salah satu wilayah tersebut adalah Indonesia, yang memulai kisah perjuangannya untuk meraih kemerdekaan. Jepang sudah mengakui kekalahannya. Kumpulkan para pemuda sekarang, kita akan rapat malam ini. Baik, siap. Selamat malam, Bung. Silakan duduk. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Baiklah kawan-kawan, berbuat kita di sini karena Jepang sudah mengakui kekalahan. Karena itu, inilah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kawan-kawan? Iya, setuju. Siapa di sana? Ada apa ini? Mengapa kalian datang malam-malam seperti ini? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa? Memangnya ada apa di Rengas Dengklok? Maaf, Bung, tapi ini mendesak. Apaan ini? Cepat, Bung, waktu kita sudah tidak banyak. Ya, sebentar. Ada perlu apa oleh kalian? Kenapa ramai seperti ini? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa saya harus mengikuti kalian ke Rengas Dengklok? Siapa kalian? Tidak perlu banyak bertanya, mari ikut kami. Ada apa ini? Soekarno, Hatta! Apa maksud kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, tapi ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bung. Bukannya sudah Soekarno katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Usia bangsa kita terlalu muda untuk memproklamasikan sebuah negara. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan dilakukan? Betul, tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya.
Tenang kawan, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung, tolong lepas ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Karno, silakan duduk. Saya mengerti tentang permasalahan kalian berdua ini tentang proklamasi. Kami belum mempertimbangkan permasalahan tersebut dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, asal kita berusaha bersama. Kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan negara ini besok. Ya, sebentar. Bung, selamat datang. Terima kasih, Bung. Silakan duduk. Baik, Bung. Baiklah Bu, sepertinya sudah saatnya kita untuk mengisi teks proklamasi tersebut. Betul, Bung. Tapi, bagaimana saya mengisi teks proklamasi tersebut? Atas dasar nama siapa proklamasi ini ditandatangani? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Benar, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Usulan benar. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Kita adalah bangsa merdeka. Lagi pula, semua ini berkat bangsa Indonesia dan bukan kita yang ada di sini. Setuju. Bagaimana pada hari ini? Sudah saya setuju. Baik, saya Edi. Siap Bu. Tolong tulis. Asal mana? Apakah di sini ada titik? Iya, ada. Di sini, Bung. Besok hari adalah hari yang paling kita nantikan sebagai sebuah bangsa yang bebas. Setelah 3,5 abad bangsa kita terjajah, hari besok, untuk pertama kalinya, bangsa kita akan mengibarkan benderanya sebagai negara yang bebas dan berdaulat. Ya, kita buat bendera sederhana saja. Kita hanya memiliki sayap berwarna merah dan putih saja. Itu sudah cukup. Saya punya ide. Bagaimana nama bendera itu sama-sama merah putih? Ide bagus. Akan saya cairkan segera. Terima kasih. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Tiga. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Jepang sumpah. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan rasakan? Betul, tak selamanya kita harus. 2, 3. Besok hari adalah bangsa. Dah, gue jadi lupa kan? Besok hari pula bendera kita akan pertama kalinya dikibarkan. Kita akan pertama kalinya dikibarkan. Cilup. Nggak ada cilak-cilak. Sini, aku mau melihat.